Oke, kita kali ini coba bahas sama-sama soal-soal prediksi untuk SIMAK UI tahun 2021 ya, tahun ini. Kira-kira ada 15 soal apa ya? 15 soal kita bahas sama-sama yuk. Oke, pasangan senyawa berikut yang disusun berdasarkan sudut ikatan yang semakin kecil. Berarti ini mau nggak mau harus kita gambar ya, biar tahu ini tuh bentuk molekulnya apa, sudutnya berapa. Kita coba gambar yang opsi A dulu ya. Yang opsi A, BeF2. BeF2 itu kan Be-nya di tengah, lalu di sebelah kanan dan kiri mengikat F. Nah, Be dengan 2 elektron valensi, semua elektron valensinya Be kepakai untuk mengikat F. Berarti pada BeF2 ini ada 2 ikatan, PeB pusatnya nggak ada ya. Berarti bentuknya linier. Kalau bentuk linier itu sudutnya 180 derajat. Ya toh? Garis lurus. Kalau NH4+, NH4+ itu gini. Jadi tengah-tengahnya ada nitrogen. Nah, gini ya. Jadi ada 4 ikatan, lalu PeB-nya atom nitrogen digunakan untuk ikatan kovalen koordinasi dengan H+. Jadi semua elektron valensinya nitrogen terpakai semua. 4 ikatan, tidak ada PeB pusat. Nah, berarti tetrahedral. Kalau tetrahedral itu sudutnya 109,5 ya derajat. Nah, gini. Kalau CO32-, karbon mengikat O jumlahnya 3. Nah, gini. Nah, ikatan antara C dengan O2- ini ikatannya kovalen koordinasi ya, kovalen koordinasi. Karena kan 4 elektron valensinya C itu sudah terpakai untuk mengikat O yang atas sama O yang kiri. Berarti ada 3 ikatan, PeB pusatnya 0. Bentuknya adalah segitiga datar. Atau segitiga planar, kan gitu. Segitiga datar ini sudutnya 120 derajat. Berarti sudutnya apakah semakin kecil? Enggak ya. Sudutnya tidak semakin kecil, berarti A salah. Nah, sekarang kita coba yang opsi C. Kayaknya jawabannya C. Kita coba aja ya. CH3+. C mengikat 3H. Berarti masih ada 1 elektron yang tersisa, Pak. Iya. Karena C kan elektron valensinya 4, baru terpakai 3. Sebenarnya masih sisa 1 elektron atom C-nya. Tapi 1 elektronnya C ini lepas, hilang. Makanya C-nya ini bermuatan plus, CH3+ gitu. Berarti ada 3 ikatan, PeB atom pusatnya nggak ada ya. Segitiga datar ya, segitiga datar. Segitiga datar itu tadi 120 derajat. Kalau NH3, nah elektron valensinya nitrogen yang terpakai ada 3, ada 1 PeB atom pusat miliknya nitrogen. 3 ikatan, 1 PeB pusat, maka bentuknya piramida trigonal. Piramida trigonal itu sudutnya 107,5 derajat. Kalau XeF4, Xe mengikat 4F, Xe itu punya berapa elektron valensi? Punya 8 ya, karena golongan 8A.
Baru terpakai 4 elektron untuk berikatan, berarti masih sisa 2 PeB miliknya xenon. 4 ikatan, 2 PeB pusat. Bentuknya bujur sangkar. Nah, bujur sangkar itu kan sudutnya 90 derajat. Berarti benar ya, sudutnya semakin kecil ya. Nah, maka jawabannya adalah cendol. Gitu. Berikutnya, mulite. Nah, itulah. Merupakan mineral alumina silika yang sering digunakan dalam pembuatan porselen. Jika dalam sampel mineral mulite murni terdapat 20 mg aluminium, maka massa silikon yang terkandung dalam sampel yang sama berapa? Oke, kita punya mulite ini ya. 3Al2O3, 2SiO2. Yang diketahui Al, yang ditanya silikon. Berarti kalau kita pecah jadi unsur-unsurnya, ada 6 Al sama ada 2 silikon. Ya enggak? Nah, sekarang kita pakai perbandingan mol aja ya. Al-nya kan 20 mg. Kita jadikan mol yuk. Berarti 20/27. Oh, tapi kalau miligram itu nanti jadinya milimol ya. Nah, 20/27 milimol Al yang koefisiennya 6, maka silikon yang koefisiennya 2 berapa? Kita bagi 3 ya. 20/27 kita bagi 3. Berarti 20 per kali sepertiga ini 81 milimol. Terus kita jadikan miligram, berarti dikali AR. AR-nya silikon 28 ya. 20/81 kali 28 miligram. Nah, ketemunya berapa ini? 6,91 ya. 6,91 miligram. Maka jawabannya bebek. Berikutnya 48 ya. Gas berikut yang memiliki massa jenis 1,43 gram per liter pada STP adalah, nah gimana ini? Berarti kalau massa jenisnya 1,43 gram per liter itu definisinya gimana? Tiap 1 liter, gitu kan? Tiap 1 liter terdapat 1,43 gram gas. Gitu kan? Nah, ini kan kondisi STP ya. Kondisi STP itu kondisi di mana 1 mol setara dengan 22,4 liter. Ya toh? Nah, sekarang kalau 1 liter. Kalau 1 liter berarti setara dengan berapa mol? 1/22,4 mol. Oh, berarti ini 1 liter ini itu setara dengan 1/22,4 mol. Molnya sudah ada, gramnya sudah ada. Berarti kita bisa mencari MR, ya enggak? Pakai rumus mol, gram per MR. MR sama dengan gram dibagi mol. Nah, ketemunya berapa ini? 32 ya, sekitar 32,0 bla 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 kan gitu. Ya udah, cari aja A sampai E, mana yang MR-nya tuh 32 gitu. Tentu saja oksigen ya, O2.
49. Sebanyak 100 mili NaOH pH tertentu direaksikan dengan 100 mili magnesium nitrat setengah molar berlebih. Berlebih itu artinya magnesium nitratnya itu tersisa ya, Dek ya. Berarti kalau magnesium nitratnya tersisa, NaOH-nya itu habis. Dan terbentuk 2,32 gram endapan. Endapannya siapa ini? Oh, endapannya MgOH2 ya. Jadi MgOH2-nya itu 2,32 gram. Besar pH larutan NaOH yang direaksikan adalah, coba kita cek apakah ini reaksinya udah setara atau belum ini. Sepertinya sih belum setara ini. MgOH2, NaNO3. NO3 di kiri kan 2 nih. Berarti NO3 di kanan juga harus 2 dong. Kita kasih koefisien 2. Na di kanan jadi 2, Na di kiri juga harus 2. Dah setara ya. Sekarang kita mainkan perbandingan mol dengan koefisien. Nah, menurut soal, setelah reaksi dihasilkan endapan 2,32 gram. Nah, endapannya itu endapan MgOH2, Dek, karena solid ya, padat. Kita jadikan mol yuk. MR-nya berapa ini? 24 tambah 34. 58 ya. Berarti 2,32 dibagi 58. 0,04 mol. Nah, karena MgNO3-nya ini tersisa, maka perbandingannya jangan dibandingkan sama MgNO3 2 kali. Karena MgNO3 2 kalinya tersisa. Lah terus dibandingkan sama siapa, Pak? Dibandingkan sama NaOH. Karena kalau MgNO3 2-nya tersisa, NaOH-nya pasti habis. Nah, perbandingan mol dengan koefisien itu khusus pada zat yang habis, yang reaksinya sempurna, gitu loh. Maka NaOH koefisien 2, 0,08 ya. Nah, volume NaOH kan 100 mili tuh, atau 0,1 liter ya. Kita jadikan konsentrasi yuk. Konsentrasi NaOH berarti mol per liter. Berarti 0,8 molar. Konsentrasi OH- berarti konsentrasi basa dikali valensi. Valensinya 1 ya, karena OH-nya ada 1. Maka POH-nya 1 min log 8. Kita jadikan pH 13 plus log 8. Nah, berarti jawabannya eko. Itu ya. 50. Banyaknya kalsium hidroksida yang harus dilarutkan dalam larutan buffer yang mengandung 0,4 mol asam asetat dan 0,6 mol natrium asetat agar pH larutan buffer jadi seperti itu adalah, buffer ya ini ya, penyangga. Tapi pH yang diinginkan itu sudah ada dan bentuknya persamaan seperti ini. pH yang diinginkan sama dengan pKa plus log 4. Nah, ini harus kita definisikan dulu ya. Buffernya ini buffer apa ini? Asam lemah ketemu basa konjugasi dari garam. Berarti buffer asam ya. Coba kita lihat rumus buffer asam. Konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Nah, ini ya rumusnya ya. Sekarang gimana caranya biar jadi pH sama dengan pKa plus log 4? H+ biar jadi pH itu kan di min log.
Iya nggak? Berarti kedua ruas ini tinggal kita min log saja, deh. Min log konsentrasi H+ sama dengan min log Ka dikali mol asam asetat, asam lemah, per mol basa konjugasi ion asetat. Nah, gini ya. Ini jadi pH, ya toh? Jadi pH min log Ka. Min log Ka itu saya tulis saja ya, min log Ka. Ini kan dikali nih. Kalau logaritma terus ada angka yang dikalikan artinya ditambah. Min log mol CH3COOH per mol CH3COO min. Nah, gini ya. Berarti pH sama dengan min log Ka berarti apa? Ya pKa. Min log H plus pH. Min log Ka ya pKa. Tapi ini min log. Padahal ini plus log. Ya enggak? Plus ketemu min kan jadinya min. Padahal yang diinginkan kan plus log. Gimana caranya min log biar jadi plus log? Sifat-sifat logaritma masih ingat? Biar jadi plus log berarti kita balik ya. Kita balik itu maksudnya gimana? Plus log. Nah, CH3COO minnya yang di atas nanti. Mol CH3COO min per mol CH3COOH. Nah, persamaannya ini sudah identik toh, persamaannya. Berarti kesimpulannya apa? Oh, carilah berapa gram CaOH2-nya supaya perbandingan mol ion asetat dengan mol asam asetat itu bernilai 4 gitu ya. Oke, agak panjang nih caranya ini. Nggak apa-apa lah. Sekarang kita masuk ke reaksinya ya. CaOH2 kan basa. Yang namanya basa pasti akan bereaksi dengan asam. Berarti bereaksi dengan CH3COH ya. CaOH2 ditambah CH3COOH. Nanti jadinya CH3COO 2 kali Ca dan air. Gitu. Airnya kita abaikan aja lah. CH3COO-nya koefisien 2. Nah, kita pakai teknik MRS. Misal ya, misal CaOH2-nya itu X mol. Misal aja ini, X mol. CH3COOH-nya kan 0,4 mol. Supaya jadi buffer, maka basa kuat harus habis. Jadi CaOH2-nya ini harus habis. CH3COH koefisien 2 berarti berkurang 2X. CH3COO2Ca koefisien 1 bertambah X. Berarti ini 0,4 min 2X mol. Ini X mol. Gitu ya. Nah, sekarang kita bikin perbandingan CH3COO min dengan CH3COH ketemunya harus 4. Gitu. CH3COO min di sini berapa? CH3COO min di sini 2X ya. Karena kan CH3COO-nya koefisien 2. Terus ditambah CH3COO min dari CH3COONa 0,6. Berarti 0,6 plus 2X. Nah, kita bikin perbandingan ya. 0,6 plus 2X banding CH3COH-nya 0,4 min 2X ketemunya harus 4.
Maka X-nya ketemu berapa ini? 0,6 plus 2X sama dengan 1,6 min 8X. Pindah ruas. 10X. Ini jadi 1. Berarti X-nya 0,1 ya. Oh, ternyata molnya CaOH2 di sini 0,1 mol. Ya toh, 0,1 mol. MrCaOH2 itu kan 40 tambah 34, 74. Molnya 0,1 mol. Berarti gramnya berapa? Berapa dibagi 74 ketemu 0,1? Berarti 7,4. Nah, gitu. Oke. Jadi jawabannya cendol. Gitu ya. Agak panjang. Saya kasih tanda panah deh. Biar nggak bingung alurnya. Jadi ini nanti 0,1-nya kita kasih ke atas ini. Nah. Oke. Next ya. 51 ya. Diketahui tetapan penurunan titik beku molal air sekian, ada 5,85 gram NaCl larut dalam 250 gram air. Terus ada 40,4 gram CaBr2 larut dalam 500 gram air. Kedua senyawa terion sempurna. Perbandingan delta TF, NaCl, dan CaBr2. Delta TF, NaCl banding delta TF, CaBr2. Delta TF itu rumusnya gimana? Kf kali molal kali I, Kf kali molal kali I. Kf-nya kan sama ya, karena pelarutnya sama-sama air, jadi bisa kita coret. Sisa molalitas kali I. Molalitas NaCl gimana? Gram per mr kali 1000, gram airnya 250. Karena terion sempurna, maka harga I sama dengan jumlah ion ya. NaCl jumlah ionnya 2. Na-nya 1, Cl-nya 1. Totalnya 2 ya. Molalitasnya CaBr2 gram per mr kali 1000 per 500. I-nya berapa? Jumlah ion 3. Ca-nya 1, Br-nya 2. 3 ion. Tinggal coret-coret ya. Ini 0,1, ini 4, ini 2, banding 0,2 kali 2 kali 3. Coret, coret, coret. 4 banding 6 atau 2 banding 3. Nah, udah ketemu. Bebek. 52. Titrasi V-mililiter kalium metanoat 0,05 molar dengan kalium permanganat dalam suasana basah sesuai reaksi seperti ini. Banyaknya volume larutan kalium permanganat yang diperlukan berapa? Ini reaksi redoks ya nih ya. Berarti harus kita setarakan dulu ini. KMnO4 tambah KOH. KOH-nya nggak usah kita tulis deh ya. Kenapa? Karena unsur dalam KOH itu tidak ada yang berubah bilog. Berarti kita abaikan aja lah. H2O juga gitu. Atom-atom pada H2O tidak ada yang berubah bilog. Maka bisa kita abaikan. HCOOK. Nah, kita fokusnya ke zat yang berubah bilog. Ini ya, K2CO3. Oke.
Kita cek biloxnya, benar nggak? Ada atom yang biloxnya berubah nggak nih? Mn di kiri plus 7, C di kiri berapa? H plus 1, K plus 1, O min 2, karena O-nya ada 2, min 4 ya. Min 4 tambah plus 2, min 2. Berarti C-nya plus 2. Nah, Mn di sini plus 6, C di sini plus 4. Oke, ada ya yang berubah bilok ya. Mn-nya ini turun 1, karbonnya naik 2. Berarti kita samakan jadi angka 2. Kali 2 kali 1. Angka pengali jadi koefisien 2 KMNO4 ditambah 1 HCOOK menjadi 2 K2MNO4 1 K2CO3. Oke, gitu ya. Nah, diketahui kalium metanoat. Kalium metanoat itu HCOOK deh. 0,05 molar V mililiter. Berarti milimolnya berapa? 0,05 V milimol. Yang ditanya adalah kalium permanganat volumenya. Kalium permanganat koefisien 2 berarti 0,1 V ya, milimol. 2 kali lipat dari sini tuh. Terus konsentrasinya 0,05 molar. Nah, biar jadi mililiter caranya gimana? Maka mililiter sama dengan milimol dibagi molar. Nah, ketemunya berapa ini? 2V ya. 2V mililiter. Ya udah, jawabannya delta berarti. Ah, 53. Berikutnya. Sebuah sel galvani terbuat dari larutan PbNO321 molar, elektroda Pb, lalu ada larutan seng nitrat, elektroda seng dengan jembatan garam natrium nitrat. Diketahui E0 Pb sama Zn. Berikut pernyataan yang benar tentang sel galvani. Sel galvani itu ya sel volta ya. Arus listrik mengalir dari elektrode Pb ke elektrode seng. Hati-hati ya. Hati-hati dengan pernyataan A. Ya. Masih ingat nggak arah aliran elektron? Aliran elektron itu kan mengalir dari anoda menuju katoda. Berarti aliran elektronnya dari mana? Anoda itu yang E0-nya kecil. Berarti seng ya. Seng ini anoda, Pb katoda. Berarti dari seng menuju Pb. Ini aliran elektron. Tapi kalau arus listrik, nah arus listrik arahnya kan kebalikan dari aliran elektron. Arus listriknya berarti kebalikannya. Pb menuju seng. Berarti benar ya. Ya udah jawabannya A. Konsentrasi ion Pb2+ jadi lebih dari 1 molar, salah. Karena Pb2+ kan katoda, berarti reduksi ya. Pb2+ berubah jadi Pb. Nah, Pb2+-nya kan jadi reaktan. Reaktan itu takdirnya selalu berkurang. Elektroda negatif massa bertambah. Elektroda negatif itu kan anoda. Anoda. Kalau sel volta loh ya. Nah, katoda itu kutub positif. Berarti seng. Sengnya kan anoda ya. Berarti dari seng oksidasi jadi Zn2+.
Jadi kalau dari padat jadi ion, itu pasti massa berkurang. Dari padat jadi ion, massa berkurang. Potensial selnya 0,889. Tinggal dihitung aja ini. E0 sel itu E0 katoda dikurangi E0 anoda. Berarti min 0,126 dikurangi min 0,763. Nah, tinggal dihitung ya, yang pasti ketemunya bukan ini. 0,7 dikurangi 0,1 kan 0,6. Berapalah, konsentrasi ion seng jadi kurang. Salah. Ion sengnya kan jadi produk nih. Maka konsentrasi bertambah ya. Produk kan takdirnya bertambah. Oke. Jadi kesimpulannya, arus listrik itu arah alirannya kebalikan dengan aliran elektron ya. Oke, kita lanjutkan ya. 54, ada reaksi kesetimbangan seperti ini. Agar jumlah V3+ bertambah. V3+ itu zat sebelah kanan ya ini ya. Maka yang harus dilakukan kecuali. Oke. Supaya zat kanan ini bertambah, berarti kan konsepnya zat kiri ditambah. Ya toh, zat kiri ditambah, maka nanti zat kanan juga akan bertambah. Menambah VSO4. VSO4 kan V-nya 2+. Nah, V2+ kan di sebelah kiri kan. Jadi kalau V2+-nya ditambah, otomatis V3+-nya juga akan bertambah. Ini benar ya. Nah, kita nyari yang salah. Supaya zat kanan bertambah, maka zat kiri ditambah atau zat kanan dikurang. Menambah HCl. Menambah HCl itu akan bereaksi dengan OH-. Jadi kalau kita tulis persamaan reaksi ya, V2+ ditambah H2O ini V3+ setengah hidrogen OH-. Nah, jadi OH-nya nanti akan bereaksi dengan HCl-nya. Asam ketemu basa loh. Maka OH-nya akan dibawa pergi oleh HCl. Jadi OH-nya berkurang. Kalau OH-nya berkurang berarti kesetimbangan geser ke kanan. Kesetimbangan geser kanan. Kalau kesetimbangan geser kanan berarti V3+ bertambah ya. Benar ini, benar juga. Menghilangkan gas hidrogen benar, karena termasuk zat kanan dikurang. Mengurangi pH larutan. Mengurangi pH larutan kan asam ya. Sama aja kayak pernyataan A. Ketika ditambah asam, maka akan bereaksi dengan OH-, OH-nya berkurang, gitu kan. Kesetimbangan geser kanan, V3+-nya bertambah. Berarti E jawabannya. Menambah basa. Jadi kalau OH-nya bertambah, justru nanti zat kiri yang bertambah. Nggak jadi bertambah banyak V3+-nya gitu. Oke. Nah, gini ya. Lima, elektrolisis larutan K2SO4, elektroda grafit karbon berarti ya.
Dihasilkan 56 liter gas STP di katode, volume gas yang terbentuk di anode, K2SO4, 2K plus sama SO4 2-. Larutan ya ini ya, larutan. Nah, K plusnya kan golongan 1A. SO4-nya kan termasuk sisa asam oksi. Berarti sudah ketebak ya. Reaksi di katoda apa, reaksi di anoda apa, kan gitu. Di katoda reduksi air. Nanti jadi OH- sama gas hidrogen. Nah, gas hidrogennya di katoda ini 56 liter, gitu loh ceritanya. Di anoda oksidasi air ya. Nah, oksidasi air. Nanti yang kita cari itu adalah volume gas oksigen. Kita pakai Faraday 2 ya. Mol kali PbO hidrogen sama dengan mol kali PbO oksigen. Molnya hidrogen, liter STP. Berarti dibagi 22,4 ya. PbO itu koefisien elektron 2. Mol O2 kita cari. PbO-nya O2 4 ya, koefisien elektronnya 4. Maka mol O2 ketemu. Berapa? Ini coret-coret 2. 56 per 22,4 dibagi 2. 112 per 22,4 mol. Kita jadikan volume, tinggal kali 22,4 ya. Nah, jawabannya adalah delta. 56. Diketahui reaksi delta H sekian, diketahui juga delta HFNO. Besarnya delta H pada pembentukan 2,62 gram NOCl dari unsur-unsurnya berapa? Nah, ini kan ada delta H reaksi ya. Delta H reaksi, kalau diketahui delta HF itu rumusnya gimana? Total delta HF kanan dikurangi total delta HF kiri. Ya toh? Nah, delta H reaksinya udah ada tuh, minus 38,6. Delta HF yang kanan ada NOCl. Kita cari toh. Kita cari delta HF-nya NOCl dikurangi yang kiri. Delta HF-nya NO minus 90,3 ditambah delta HF-nya Cl2 0 ya, karena unsur bebas ya. Maka delta HF-nya NOCl ketemu ini. Tinggal kita hitung aja. Minus 128,9. Tapi apakah ini jawabannya? Bukan. Delta HF kan untuk 1 mol. Nah, padahal pertanyaannya berapa mol? Delta H pembentukan itu delta HF, tapi yang ditanya untuk berapa mol, kita cari dulu deh. mRNOCl itu berapa? 14 tambah 16, 30. Tambah 35,5, 65,5 ya. Maka untuk 2,62 gram NOCl atau setara dengan berapa mol itu? 0,04 mol ya. Delta H sama dengan minus 128,9 kan untuk 1 mol. Maka kalau untuk 0,04 ya tinggal kita kali aja ini. Minus 5.144 kilojoule. Tapi nggak ada ya. Kita pilih yang mendekati aja lah. Gitu aja ya.
Oke. 57. Reaksi O- tambah elektron jadi O2- merupakan reaksi endoterm. Oke. O-. O- ini kan ion negatif ya. Kalau mau kemasukan elektron, elektron itu juga negatif, kira-kira tarik-menarik atau tolak-menolak. Min ketemu min berarti kan tolak-menolak. Tapi pokoknya harus masuk elektronnya, biar jadi O2-. Nah, supaya elektron bisa masuk, maka harus dipaksa. Maka harus, tanda petik ya, dipaksa. Nah, karena min dengan min kan otomatisnya tolak-menolak. Supaya elektronnya bisa masuk itu berarti harus dipaksa. Yang namanya dipaksa itu berarti butuh energi ya. Butuh energi itu berarti endoterm. Berarti benar. Untuk oksigen, afinitas elektron pertama dan kedua sama-sama negatif. Salah ya. Kalau oksigen pertama kali menarik elektron jadi O-. Nah, ini negatif. Menghasilkan energi. Ketika elektron masuk ke atom kan menghasilkan energi itu. Namanya afinitas elektron pertama kan gitu. Afinitas elektron pertama. Nah, ketika O- tambah elektron jadi O2-. Nah, ini kan tadi harus dipaksa ya. Dipaksa itu butuh energi. Jadi afinitas elektron tuh nggak selamanya min, bisa plus. Salah. Benar salah cendol. 58. Pernyataan yang benar mengenai senyawa ini. Terdapat 6 pasang elektron bebas. Nah, ada di oksigen ya. Oksigen kan punya 6 elektron valensi. Kalau oksigennya sudah melakukan 2 ikatan, berarti kan sisa 4 atau sisa 2 PeB. Ini berarti sisa berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ini ada 2 ikatan ya ini ya. Ada rangkap 2 kan berarti ada 2 elektron yang digunakan. Sisanya berarti 2 PeB juga. Ini juga nih 2 PeB. Berarti benar ya, ada 6 pasang elektron bebas ya. Elektronnya oksigen. 6 PeB oksigen. Dapat memutar cahaya terpolarisasi benar, karena ada atom C chiral. Atom C chiralnya tuh yang C nomor 2 deh. C chiralnya tuh C nomor 2. Nah, karena C nomor 2 itu mengikat 4 hal yang berbeda. Atas OH, kanan COOH, bawah H, kiri CH3. Nah, C yang tengah ini adalah C chiral. Kalau C chiral berarti dapat memutar cahaya terpolarisasi, atau istilah lainnya itu punya isomer optis. Punya isomer optis. Atom C nomor 1 membentuk trigonal planar. Benar ya? C nomor 1 ini kan punya 3 ikatan. Sama 0 PeB. 0 PeB. Berarti bentuknya trigonal planar benar. Memiliki 7 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. 7 ikatan sigma itu maksudnya apa? 7 ikatan sigma. Berarti ada 7 ikatan tunggal.
Apakah ikatan sigma itu selalu ada di ikatan tunggal? Enggak selalu. Di ikatan rangkap pun juga ada ikatan sigma ya. Rangkap 2 nih misal nih. Contohnya kayak C dengan O gitu ya. Nah, rangkap 2 itu ada ikatan pi sama ada ikatan sigma. Ini kalau kita hitung ikatan sigmanya lebih dari 7 ya. CH3 aja deh. CH3 itu punya 3 ikatan tunggal. 3 tambah 1, 4, tambah 1, 5, tambah 2, 7. Lebih dari 7 loh. Jadi salah ini. Jawabannya A. 59. Diketahui A dapat bergabung dengan B membentuk AB2, B4, AB6. Pernyataan yang benar. Kita cari dulu yuk elektron valensinya A dengan elektron 16. Elektron dan proton itu sama ya dalam bentuk atom ya. Berarti 286 ini elektron valensinya. B 9 27. Nah, ini elektron valensi. AB2. Berarti kalau AB2 kan gini. Nah, masih sisa berapa elektron ini A-nya? Masih sisa 4 elektron ya. Ada PeB pusat. Ada PeB pusat, maka sifatnya polar. Berarti ini AB4 ya. Sorry. AB4 gimana? AB4 gini ya. Ini elektronnya A yang dipakai baru 5 nih. Padahal elektronnya A kan ada 6. Elektronnya A yang terpakai baru 4. Berarti masih sisa 1 pasang elektron bebas A ya. Polar ya. Nah, ada PeB pusat polar. Bentuk molekul AB2 linier. Salah. AB2 kan ada 2 ikatan sama 2 PeB pusat. Bentuknya bukan linier, tapi bentuknya bengkok seperti huruf V. Polar benar, linier salah. AB6 oktahedral. AB6. Nah, 6 ikatan ya berarti ya. Semua elektron valensinya A terpakai semua nih. 6 ikatan, berarti kalau kepakai semua nggak ada PeB pusat. Nah, itu bentuknya oktahedral. Benar ya. MrAB4 76. MrAB4. A kan berarti 16 tambah 10 ya itu ya. 16 tambah 10. 16 tambah 16, sorry. 32. A tambah 4 kali B. 32 tambah 4 kali B-nya 19. Bukan 76 ya. Salah ini. Jawabannya berarti bebek. 32 tambah 76 toh. 32 tambah 76 kok. 108 harusnya. Terakhir, spesies yang terdapat dalam larutan amonium sulfat. Amonium sulfat kan garam ya. NH42SO4. Garam. Nah,
Untuk mengetahui spesies apa yang terdapat dalam amonium sulfat, maka perlu kita hidrolisis. Masing-masing ion kita reaksikan dengan air. Nah, ketika NH4+ tambah H2O kan jadinya NH3 kan? Tambah H3O+. Pakai prinsipnya Bronsted-Lowry itu. Kalau menghasilkan spesies lemah, bisa basa lemah, bisa asam lemah, itu pasti tanda panahnya bolak-balik. Artinya apa? Artinya zat sebelah kanan terbentuk ada, zat sebelah kiri juga masih ada gitu loh. Tapi kalau reaksi hidrolisis suatu ion dengan air menghasilkan zat yang kuat, nah seperti H2SO4 ini, maka reaksinya tidak bakal terjadi. Kenapa? Karena H2SO4 kan asam kuat. Asam kuat itu kan tipenya larut sempurna dalam air. Maka ketika H2SO4-nya terbentuk, maka seketika itu juga akan terurai jadi SO4 2- kembali. Kembali seperti semula kan berarti tidak ada reaksi ya. Nah, tidak ada reaksi. Berarti produk-produknya ini sebenarnya tidak ada. Reaksi hidrolisis SO4 dengan air itu nggak ada produknya. Berarti spesies yang terdapat dalam amonium sulfat, apakah ada NH4+? Ada ya, karena NH4+-nya masih ada ya. Kan reaksi kesetimbangan. H3O+ masih ada, SO4-nya masih ada ya, SO4-nya nggak kemana-mana, nggak bisa bereaksi dengan air. NH3-nya juga ada, berarti E. Oke, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, silakan pembahasan ini digunakan untuk belajar dan kaji ulang ya, untuk persiapan ujian mandiri SIMAK UI. Gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam.